Dinda, mahasiswi Askot Gresik Prodi BKAV PUM. Mbak Dinda ini di Malang tuh ngekos atau asrama? Ini di kos. Oh ya. Ya, jadi saya di Malang ini saya ngekos. Terus kalau di kos tuh biasanya Mbak Dinda nyari sendiri atau dicariin sebelum ke Malang dulu itu? Sebelum ke Malang saya sudah mulai menyiapkan gitu, kayak prepare dulu ya kan. Sebelum saya ke Malang saya harus punya info-info tentang kos-kosan, terutama saya tuh nyarinya yang murah karena budget saya nggak banyak-banyak amat. Disesuaiin aja sama budget saya, dan terlebih saya mencari yang kamarnya itu nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit gitu, karena saya juga suka kalau yang terlalu luas. Jadi saya nyari-nyari info dulu sama teman-teman saya. Itu nyarinya di sosmed atau langsung terjun ke lapangan? Awalnya saya pernah nyari-nyari di sosmed, itu kayak ada aplikasi website Mamikos itu, dulu saya pernah nyari di situ. Yeah. Ada yang kalau nggak salah dulu awal-awal tuh saya nemu kos-kosan di Malang dekat UM 1 bulan 50.000 gitu kan. Dari harganya saya kayak awalnya nggak percaya banget gitu. Iya. Akhirnya saya nggak ambil. Jadi saya nyari-nyari yang bener-bener aja gitu, terutama dari info-info dari teman-teman kayak gitu. Jadi nyarinya saya lebih lebih apa ya, lebih suka kalau nyari dari reviewnya teman-teman. Oh, dari temen. Terus Mbak Dinda pernah nggak nyari kos terus tapi ternyata pas di survei itu nggak sesuai sama iklan yang diiklankan di media sosial kayak gitu? Kayaknya sih pernah. Tapi saya ini dari reviewnya aja sih lihatnya, belum sampai saya benar-benar terjun langsung lihat kos-kosannya kayak gimana. Cuma dari reviewnya itu kayak kurang dipercaya gitu, banyak bintangnya kan, bintang ada skala bintangnya juga, rating scale dari bintang. Kadang bintang 1 itu udah nggak percaya banget. Oh, Jadi iya. ya gitu sih. Jadi kayak review dari pelanggan atau customer sebelumnya itu betul. sangat berpengaruh. Nah, sama kayak meskipun bukan kos-kosan, Shopee aja juga kita kan Iya, gitu ya. benar. Terus kalau Mbak Dinda pribadi selama ngekos di Malang ini pernah nggak kayak merasa frustasi atau kesepian kayak gitu? Frustasi dan kesepian karena di kos atau karena Iya, tugas-tugas? karena di kos, terus entah karena tugas kuliah atau keadaan yang membuat Mbak Dinda merasa sepi di kosnya karena sendiri gitu. Justru saya tuh kadang memang merasa ada rasa kesepian, rasa stres, frustasi, depresi dan lain sebagainya. Teman-temannya itu kadang juga pasti saya merasakan itu. Tapi kebanyakan dari situ saya malah, karena saya ngekosnya sendiri ya, saya merasa ada hal positif di situ. Ketika saya nangis, saya mau nangis sebebas-bebasnya ya, nangis aja karena ini kamar saya gitu. Tapi di sisi lain kadang juga saya ngerasa kayak kesepian dan ngerasa agak ada rasa menyesal gitu kadang kan. Timbul rasa, kenapa aku kok nggak ngekos berdua ya gitu. Pernah juga kayak gitu. Tapi di sisi lain saya juga merasa ada rasa enaknya juga ngekos sendirian tuh, ketika kita pengen sendiri, pengen ngeluapin emosi, terus kamar ini berasa milik sendiri. Intinya kita raja di kamar kita sendiri. Oh iya benar. Jadi Mbak Dinda lebih suka kayak kos-kosan atau tempat yang sepi gitu? Iya betul. Terus pernah nggak Kak merasa salah milih kos? Kayak sekarang ini kan udah ngekos nih. Nah, menurut Mbak Dinda fasilitas di kos ini kurang. Jadi kayak malas aja gitu. Oh, pernah. Di kamar saya terutama gitu ya. Kamar saya itu cenderung kamar yang kecil daripada kamar-kamar yang lain. Itu saya sekarang agak ada rasa menyesal gitu. Terutama di sebelah saya ini lumayan lebih ini benar-benar 2 kali lipat menurut saya. Mestinya lebih luas lah. Akan tetapi mungkin karena fasilitas di kamar saya itu pakai dipan, sedangkan yang lain tuh langsung di bawah, mungkin itu juga salah satu perbandingannya kenapa kamar saya terlihat sempit. Tapi kadang saya juga ada rasa kayak iri dengan kos-kosan kamar lain gitu. Kemudian fasilitas lainnya yang kurang saya nggak suka itu kaca saya yang pecah. Saya sudah meminta tolong pada bapaknya untuk diganti Pak kacanya, ternyata sampai sekarang belum direspon. Tapi bagi saya itu bukan masalah yang besar gitu, karena saya meskipun kaca kecil juga saya nggak apa-apa, it's okay, saya bisa beli kaca sendiri.
ya walaupun ada rasa ketidaknyamanan itu. Kemudian yang ketiga itu ini colokan di kamar saya Oh, itu. stop kontak ya? Ya betul, iya. stop kontak itu mendal gitu loh, apa namanya? Dalam artian Pencelat. ya ya masih belum kita temukan kata Iya, mencelat iya. mendal itu apa. Mm-mm. Intinya dia nggak nempel pada temboknya sebenarnya. Iya, iya. Sehingga itu akan dikhawatirkan ketika saya nyabut itu bisa aja stop kontaknya nyabut juga dari dinding gitu. Itu juga menakutkan kan Takut sebenarnya. kesetrum. Betul. Kemudian sebenarnya saya ini tipe orang yang anti banget beli barang-barang buat kos. Contohnya kayak apa sih stop kontak yang terminal, ada terminalnya. Iya. Saya paling nggak suka sebenarnya pakai itu karena menurut saya riweh dan bikin saya malas. Jadi saya itu tipikal orang yang habis masak udah selesai mateng saya lepasin celokannya baru ganti cas lain. Itu juga fasilitas. Jadi dari kos saya nggak ngasih fasilitas terminal. Oh, jadi Mbak Dinda tuh lebih suka kos-kosan yang fasilitasnya itu udah lengkap. Jadi kita nggak perlu melengkapi lagi, nggak Betul. beli-beli lagi gitu. Kalau menurut Mbak Dinda sendiri, kriteria dari Mbak Dinda itu kayak gimana? Kos-kosan yang baik menurut Mbak Dinda? Kos-kosan yang baik itu kos-kosan yang pertama bersih menurut saya. Terus nyaman, sepi, nggak terlalu ramai dan nggak terlalu sepi juga sih sebenarnya. Kemudian cahayanya harus strong. Saya nggak suka yang remah-remah itu nakutin. Iya. Terus kalau di saya itu nggak terlalu banyak peralatan, tapi yang efektif aja. Kayak kalau misalnya saya butuh, misal apa sih centelan di belakang pintu itu butuh. Betul. Tapi jangan yang banyak banget. Karena saya nggak suka yang terlalu banyak perabotan itu saya nggak suka. Iya. Ya intinya ada alat yang emang perlu gitu, bukan yang cuma buat hiasan doang. Kalau kegiatan di dalam kos itu sendiri, Mbak Dinda biasanya melakukan apa? Apa cuma numpang tidur? Atau ada kegiatan lain di dalam kos gitu? Kegiatan di dalam kos kadang saya bersih-bersih. Itu kegiatan Iya, kegiatan. karena saya bersih-bersih kos-kosan. Sebenarnya menyenangkan bersih-bersih kamar terutama. Saya nggak terlalu banyak menghabiskan waktu kayak bersih-bersih rumah itu saya males sebenarnya. Tapi kalau bersih-bersih kamar saya suka. Kemudian kegiatan lainnya saya biasanya mengerjakan tugas di kos. Tapi kalau sumpah saya biasanya keluar ke perpus atau ke tempat-tempat lainnya. Kegiatan lainnya saya makan ini terutama karena kamar saya itu paling banyak makan space itu kasur. Saya makan di kasur, saya tidur di kasur, saya belajar di kasur, saya ngerjain tugas di kasur, saya ngapa-ngapain kebanyakan di kasur. Oh, jadi Mbak Dinda ini pengen nggak kalau punya kos yang space-nya itu lebih luas gitu. Jadi kalau bisa melakukan aktivitas di dalam satu ruangan, kayak misal makan di sebelah kasur, jadi nggak di atasnya kasur gitu. Terus nyetrika gitu dalam satu ruangan. Iya, gitu. iya. Sebenarnya ada rasa pengen. Ya, bisa dikatakan pengen. Terus kalau kos yang diimpikan atau kos dambaannya Mbak Dinda sendiri itu kayak gimana? Kos-kosan dambaan saya itu kos-kosan yang nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit. Serba ada peralatannya. Murah. Itu poin pentingnya. Iya, That's the point. Murah. Gitu. Terus kalau kekhawatiran atau sesuatu yang pengen dihindari, resiko yang pengen dihindari Mbak Dinda dalam mendapatkan kos itu kayak apa aja, misal kayak ruang yang terlalu sempit, menghindari hal-hal yang kayak gitu atau ruang yang terlalu sempit, biaya yang terlalu mahal, terus bapak kos atau ibu kos yang galak, kemudian juga kos-kosan yang kotor, kos-kosan yang punya iuran. Saya paling nggak suka sama kos-kosan yang punya iuran, kayak harus iuran per bulan gitu. Maksudnya kita udah bayar dalam satu bulan ini misalnya 500.000, tapi ternyata dalam setiap bulannya kita terus ada iuran air listrik atau yang lain-lain gitu. Jadi itu yang saya nggak suka, karena kayaknya bakal mungkin di depan ketika kita bayar 500.000 lah katakan, itu nantinya masih kita harus bayar terus, tuh yang saya nggak suka. Gitu. Kalau menurut Mbak Dinda, kos-kosan yang Mbak Dinda tempatin saat ini tuh udah nyaman atau masih ada yang kurang atau perlu dikembangkan lagi gitu? Sudah nyaman, cuma mungkin untuk segi kualitas ini yang saya sebutkan di awal tadi, ada kaca yang rusak, colokan yang belum dibenerin,
Itu sih yang bikin saya masih greget. Saya sudah hampir setahun di sini dan itu masih belum belum Perbaiki, dibenerin. Iya, ya. saya sudah berkali-kali bilang sebenarnya, Pak, ini colokan saya kok masih belum bisa ya. Sebenarnya sudah pernah dicoba diobeng. Ini katanya minta ganti baru, ternyata sampai sekarang saya nggak diganti-ganti. Itu sih Itu sama janji ini. palsu. Ya, sama beberapa penghuni kos yang lain itu suka nakal di dapur. Kalau habis masak nggak mau dicuci atau nggak gitu, habis cuci piring tuh nasinya tuh dibuang di selokannya, jadi tersumbat. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Jadi pengen yang harganya murah, tapi kualitasnya Ya, dan betul. fasilitasnya itu lengkap. Jadi kayak mendapat sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan sekecil-kecilnya, itulah kapitalisme Iya. saya ini sebenarnya. Mbak Dinda lebih milih menghemat uang, usaha, waktu apa tenaga gitu. Oke, sebelumnya saya tanya menghemat usaha itu gimana maksudnya? Kayak misal pilih yang dekat UM, jadi tenaganya itu dikit buat mencapai ke dari kos sampai ke UM gitu. Kalau menghemat uang tuh biasanya yang murah. Jadi nggak milih naik Gojek, jadi pilih jalan kaki gitu. Kalau saya yang murah, meskipun sejauh mata memandang, tetap kalau dia murah saya ambil, karena bagi saya jalan kaki itu bukan masalah yang besar. Saya Berarti tiap hari jalan kaki. lebih memilih menghemat uang. Uang. Ada nggak fasilitas yang disediain dari kos ini yang membuat Mbak Dinda itu senang atau nyaman gitu? Ya, ada. Itu salah satunya adalah salah satu dan menurut saya ini sangat-sangat spesial banget bagi saya. Kenapa saya masih bertahan di kos-kosan saya, yaitu saya bebas ngapain aja di kamar. Karena ada beberapa kos yang itu ternyata nggak boleh masak nasi, nggak boleh bawa terminal dan lain sebagainya, ya kan? Iya, Pernah dengar gitu nggak? Pernah. Nah, sedangkan di kos saya ini kamu mau mandi sehari 7 kali pun tuh nggak masalah gitu loh. Mau Anda nggak mandi pun nggak masalah gitu. Nggak ada kegiatan apa sih, ada teman saya tuh ngekos itu setiap Kamis malam Jumat ada kegiatan pengajian lah, kayak sholawatan lah, istighosah lah dan sebagainya. Sedangkan di kos saya ini nggak ada. Dan bebas gitu ya. Betul, saya mau pulang jam 2 jam subuh pun itu bebas banget. Intinya ya kita jaga diri kita sendiri, jaga kamar kita sendiri, semua tanggung jawab kita. Itu aja sih. Itu yang paling saya suka dari kos saya. Alhamdulillah. Jadi lebih suka kebebasan beraktivitas. Ada gak sih Mbak yang membuat Mbak Dinda merasa frustasi atau kesal gitu? Dalam hal apa ini? Dalam hal pribadi lah, pribadi. Terserah. Yang membuat saya kesal adalah orang-orang di sekitar saya. Kadang saya tuh suka sendiri di kos-kosan gitu loh. Tapi beberapa teman saya tuh kayak, kenapa kamu nggak ngekos berdua, atau kenapa kamu nggak gini, kenapa nggak gitu. Itu saya nggak suka, kadang bikin saya kesal. Kayak bagi saya itu tuh Anda nggak perlu ikut campur gitu loh. Begitu. Itu kadang membuat saya lebih tipe orang yang terjaga di malam hari atau tertidur di malam hari? Tertidur dan terjaga. Jadi gini, kadang kala saya itu kalau kecapean ketiduran, habis maghrib gitu langsung tidur biasanya. Nah, nanti jam 10, jam 12 atau jam 2 itu saya pasti bangun. Jadi kalau saya udah bangun, saya udah buka laptop, udah bisa tuh bangun sampai subuh gitu. Jadi berarti saya tipe terjaga atau tertidur. Saya bisa langsung ketiduran di jam ketika kalian bekerja, tapi saya bekerja di jam ketika kalian tidur gitu. Habis maghrib itu biasanya kadang kalau saya udah capek saya tidur. Jadi apa? Kalong. Jadi di kos-kosan Mbak Dinda ini kalau malam tuh melakukan aktivitas itu diperbolehkan ya? Boleh banget, bebas. Ini kamar kamu, tanggung jawab kamu, hak kamu, segalanya aku serahkan padamu. Pernah nggak merasa terganggu oleh tetangga kos yang terlalu lama atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka? Oh iya, ini biasa. Nggak ada tetangga kos saya itu yang kalau yang sebelah sana itu suka nyanyi atau lirih banget sampai saya itu agak merinding. Iya betul, bukan nyanyi beneran tapi nyanyinya itu lirih. Kalau yang sana itu nyanyinya itu bawa alat musik, jadi sangat mengganggu. Iya. Kalau itu kan tetangga kamar ya, ada juga tetangga kos ini
ini mereka rumah sebelah. iya betul. Iya. Itu anaknya itu suka ngomong kasar. Oh. Terus ibunya juga suka bentak-bentak. Jadi kayak berasa saya yang dibentak-bentak, saya diomongin kasar. Oh, jadi Mbak Dinda ini termasuk orang yang menyukai kesenian. Ya. Ada nggak sih hambatan dalam menemukan atau mendapatkan kos-kosan yang sesuai dengan kriteria Mbak Dinda ya? Ada nggak sih hambatannya? Ada. Hambatan yang pertama itu uang. Wow. Iya, budget lah ya. Oh, iya. Ada kos-kosan yang saya inginkan, tapi harganya nggak sesuai. Ada yang harganya sesuai, tapi fasilitasnya yang saya nggak suka. Nah kan tadi ada kurang, ada kelebihan. Terus Mbak Dinda juga nyebutin kos-kosan impian tuh yang Mbak Dinda inginkan tuh kayak gimana kan? Nah misal ada aplikasi atau jasa yang menyediakan sebuah rekomendasi kos-kosan untuk Mbak Dinda mulai dari harga sesuai yang Mbak Dinda cari, misal dari harga 400 sampai juta atau dari rentang tersebut dengan fitur-fitur yang lebih baik, misalnya kayak fitur feedback atau review yang kayak gitu, terus ada deskripsi yang lengkap, terus kayak penilaian dan lain-lain kayak gitu. Mbak Dinda tertarik gak untuk menggunakan jasa tersebut? Tentunya saya sangat tertarik banget karena kan saya juga butuh review lah ya sebelum saya benar-benar memilih dia sebagai pilihan saya. Mbak Dinda punya goals nggak? Kos-kosan yang layak atau Mbak Dinda impikan gitu? Mungkin bisa diceritain kayak gimana? Kos-kosan yang saya impikan adalah kos-kosan yang membebaskan pemiliknya, bukan pemiliknya, membebaskan kami sebagai penghuni kos untuk melakukan apapun dan tanpa adanya iuran, kemudian dengan harga yang rendah banget, kalau bisa 1 juta dalam 1 tahun. Impian kan, goals kan, nggak salah kan. Benar. Semua orang punya goalsnya masing-masing. Jadi saya minta ada kos-kosan yang 1 juta 1 tahun, bebas mau pulang malam atau pulang jam berapapun terserah, difasilitasi kunci sendiri, kunci masing-masing, kemudian dengan fasilitas kaca, colokan, kemudian gantungan baju, lampu, itu dari bapak kosnya. Itu impian saya. Semoga impiannya Mbak Dinda ini bisa terwujud sesegera mungkin. Ya, makanya saya harap inovasi-inovasi Anda untuk menciptakan seperti yang sudah Anda sampaikan tadi. Saya sangat tertarik sekali. Iya, siap. Mungkin itu dulu wawancara yang atau pertanyaan atau ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol santai gitu sama Mbak Dinda. Kalau lain kali aku ingin tanya-tanya lagi, mungkin Mbak Dinda jangan keberatan. Aduh, gak apa-apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channelnya Catherine selanjutnya. Dadah.